Sebab Bapa di surga yang memberkati telinga pikiran dan hati kami, supaya dapat menangkap kebenaran firman-Mu, sehingga firman-Mu itu boleh tinggal tetap dalam pikiran dan hati kami, dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, yang memberkati persiapan dari hamba-Mu yang tidak sempurna, bahwa jadikan sempurna adanya di dalam nama Tuhan saja ditinggikan dan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Baik, saudaraku, sekarang kita buka firman Tuhan dalam Injil Markus pasal 5 ayat 21 dan seterusnya. Nanti sambil berjalan saya akan membacakan firman Tuhan. Dan firman Tuhan tentang yang kita baca ini, Yesus itu membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Kita baca ayat 21 sampai dengan ayat 24 ya. 1, 2, 3. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu ya segera. mengikuti perahu, ada yang mengikuti mengelilingi danau itu sambil berlari, dan kemudian
yang sampai rebutan, berdesak-desakan untuk melihat Tuhan Yesus, dan ternyata Tuhan tidak memperhatikan mereka yang banyak ini. Nah, apa sebabnya, saudara? Mengapa Tuhan Yesus itu tidak memperhatikan orang yang sedang ini begitu hebatnya untuk melihat dan memperhatikan Tuhan pada waktu itu? Tetapi justru Tuhan Yesus ketika melihat orang yang datang, ayat 22, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya. Saudara, perhatikan di sana. Mengapa Tuhan tidak memperhatikan begitu banyak orang yang sedang menyambutnya, sedang mengerumuni dan berdesak-desakan untuk bertemu dengan Tuhan Yesus, tapi justru Tuhan memperhatikan ketika kepala ibadat Yairus. Saudara tahu pada waktu itu seperti gereja begini ada kepala ibadatnya. Kepala ibadatnya kalau sekarang pendetanya, gitu ya. Jadi pada waktu itu berbeda, yang pejabatnya pejabat sendiri, yang berkhotbah juga berbeda, gitu ya. Yang terpilih yang menyampaikan firman, dan yang menjadi pejabat itu kepala ibadat ini Yairus, yaitu orang yang sangat terkenal di lingkungannya, orang jabatannya yang luar biasa, dia diakui dekat dengan Tuhan, dan dia sungguh mempraktekkan hukum Taurat pada waktu itu, dan tentu dia juga sudah mendengar bahwa Tuhan Yesus itu adalah tidak bertentangan menurut prinsip-prinsip orang Yahudi pada waktu itu. Bukankah Tuhan Yesus juga ditentang ketika Tuhan merasa tentang hari Sabat, Tuhan juga menolak, ya. Dan karena Yesus sudah ada dan Tuhan dengan mengatakan hari Sabat itu sudah berlalu, sekarang itu ke saya, gitu ya. Jadi pandangannya Tuhan itu menghendaki bukan masalah gedung, tata ibadah dan kebiasaan-kebiasaan orang Israel pada waktu itu, tetapi Tuhan menghendaki justru orang beribadah itu supaya fokus pada pribadi Yesus Kristus. Ya, itulah sebabnya komentar Tuhan itu pada waktu sebelum Paskah itu dia katakan robohkanlah bait ini, dan pada hari yang ketiga aku sudah membangun kembali. Itu maksudnya adalah memang benar supaya orang Yahudi itu tidak fokus kepada gedung bait Allah yang sedang dibangun itu, tapi menunjukkan bahwa orang Yahudi harusnya fokus kepada pemilik gedung itu, yaitu Yesus Kristus, yang memerintahkan Musa untuk membangun bait Allah. Itu adalah Tuhan ketika berjalan di padang belantara, ya. Dan itu merupakan hal yang disebut bait Allah atau kemah Allah di dalam perjalanan orang Yahudi, atau disebut gereja padang pasir, gitu ya, padang belantara, karena orang Israel ingin bukti bahwa Tuhan menyertai, maka Tuhan memerintahkan Musa untuk membuat kemah bait Allah. Tapi setelah masuk ke Kanaan berubah lagi, karena sudah nggak keliling, sudah nggak berjalan-jalan, sudah menetap, maka Tuhan memerintahkan kepada Daud untuk mendirikan bait Allah yang baru. Tapi bukan Daud yang diperintahkan untuk mengerjakan, tapi anaknya Salomo. Daud hanya bertugas untuk mengumpulkan bahan-bahan supaya nanti dilanjutkan kepada anaknya itu. Dan Tuhan memang menolak Daud untuk membangun bait Allah itu. Kenapa? Karena dikatakan tangannya Daud itu berlumuran darah. Karena apa? Daud perang terus, ya. Jadi menumpahkan darah. Karena itu oleh sebab itu Tuhan tidak mau. Dan tapi melalui Salomo itulah dia membangun bait Allah untuk menetap di sana. Tapi dalam perjalanan waktu sebenarnya baik itu bait Allah dalam perjalanan padang pasir itu atau kemah Allah, maupun bait Allah yang dibangun
tujuannya adalah pada waktu Yesus datang ke dunia ini, yang harusnya itu adalah gambaran-gambaran, simbol-simbol bahwa Allah itu sendiri akan datang ke dunia ini melalui Tuhan Yesus itu. Nah, ketika Tuhan Yesus hadir ke dunia, itulah efek dari ibadah secara fisik itu tidak lagi gitu. Tetapi sekarang penyembahan itu harus sepenuhnya kepada Yesus Kristus. Dan itulah sebabnya Rasul Paulus memberitahukan kepada kita, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus, di mana Allah tinggal di dalam hati kita. Itu maksudnya. Nah, saudaraku, oleh karena ini sangat berharga sekali Yairus itu, tetapi dalam keadaan yang luar biasa, jabatan dia memiliki, kedudukan dia memiliki, dan hormat orang Yahudi dia memiliki, semua sebenarnya tidak ada kekurangan. Tetapi ketika itu anaknya sedang sakit, nah mulai saudara, ketika sakit itu, mengapa Yairus itu tidak alih kepada hukum Taurat? Kan dia kepala bait Allah, dia harus konsentrasi ke Taurat, mencari kesembuhan. Tapi tidak, justru dia, meskipun dia seorang pemimpin Yahudi yang mengandalkan Taurat, ketika Tuhan Yesus pelayanan itu dalam yang terdesak, situasi yang mendesaknya itu, tidak bertahan di bait Allah. Ya Allah, untuk menolong anak saya, tidak, tapi justru keluar dari bait Allah mendatangi Tuhan Yesus. Dengan apa? Yaitu dengan tersungkur di bawah kaki Tuhan Yesus. Saudara-saudara, itu Tuhan Yesus itu bukan karena berbondong-bondong, bukan karena berdesak-desakan, bukan karena mengerumuni Tuhan. Lalu Tuhan mengatakan, wah hebatnya ini pengikutku, ini umatku sampai berbondong-bondong seperti ini, sampai berdesak-desakan seperti ini, sampai mengerumuni saya seperti ini, lalu dia berkati. Tidak, justru Tuhan mau seperti Yairus, yaitu yang merendahkan hatinya. Rendah hati ini itu yang ditunjukkan, meskipun dia sebagai penjabat bait Allah itu, dia mau datang kepada Tuhan, yaitu tersungkur di bawah kaki Yesus. Ini hal yang luar biasa, saudara, karena sangat berbeda pemikirannya, sangat berbeda pandangannya. Oleh karena Yairus itu masih menjadi kepala badan rumah orang Yahudi, dan pada saat itu pemimpin-pemimpin Yahudi berusaha untuk membunuh Yesus, tetapi Yairus itu tahu bahwa Yesus itu memang benar-benar Allah yang turun ke dunia itu. Itulah sebabnya dia tersungkur datang dan menolong supaya anaknya itu selamat dan tetap hidup. Saudaraku sekalian, lalu ayat 24, lalu pergilah Yesus dengan orang itu, yaitu orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, berdesak-desakan di dekatnya. Saudaraku, lalu pergilah Yesus karena melihat Yairus datang itu dengan tersungkur di bawah kakinya itu. Dia mau memperhatikan kebutuhan dan keperluan dari Yairus yang mau merendahkan hatinya, bukan kepada orang yang berbondong-bondong, bukan kepada orang yang berdesak-desakan, bukan kepada orang yang berkerumun, ya, tapi kepada orang yang mau tersungkur hatinya di bawah kaki Tuhan Yesus. Saudara sekalian, kalau kita mau bertindak seperti ini, kita bersyukurlah sebagai anak Tuhan. Ketika kita menghadapi masalah, kita mendapati kesulitan-kesulitan, hendaklah kita tetap datang kepada Yesus, tersungkur di bawah kakinya, meskipun keadaan kita mungkin orang lain tidak tahu, mungkin juga masalah yang kita tanggung itu berat, tapi Tuhan itu akan menolong kita dan membukakan jalan supaya kita menjadi sukses dalam kehidupan ini. Saudaraku sekalian, yang kedua dikatakan, mengapa juga Tuhan memperhatikan orang yang lain, tidak memperhatikan orang yang sedang berbondong-bondong itu. Ayat 3
siapa yang melakukan hal itu? Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Saudara, apa yang terjadi sebelumnya, yaitu ayat yang di atasnya itu dikatakan bahwa seorang perempuan ini sudah lama sakit pendarahan. Ketika tabib-tabib tidak bisa menyembuhkan, hartanya juga sudah habis, dukun-dukun juga tidak bisa menyembuhkan. Ketika Tuhan Yesus berjalan menuju rumah Yairus itu, di kerumunan orang banyak itu, justru iman perempuan ini itu sangat luar biasa. Kalau bisa menjamah bajunya saja, ujung baju atau itu kan orang dulu ada bajunya, terus kemudian ada itunya ya. Nah itu di ujungnya itu dipegang dan dia merasa pastilah itu sembuh. Ini iman yang luar biasa, saudara. Dan ketika melihat situasi yang kondisinya seperti itu, maka dan dalam kerumunan orang banyak itu, Tuhan Yesus langsung mengetahui. Karena apa? Disebut oleh firman Tuhan, lalu ada tenaga yang keluar dari tubuhnya itu dan menanyakan siapa yang sedang menjamahnya, siapa orang yang sedang itu. Dan saudaraku merasa perempuan ini yang sakit pendarahan itu ketakutan melihat dan khawatir kalau dimarahi, khawatir kalau diejek oleh banyak orang. Ternyata tidak. Dan kenyataannya adalah Tuhan Yesus justru memberi pertolongan kepadanya. "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Saudaraku, menurut firman Tuhan ini, Tuhan Yesus tidak memperhatikan orang yang begitu banyak, yang berbondong-bondong, yang berdesak-desakan, yang mengerumuni dia, tapi justru orang yang sedang mengalami kesulitan, yang remuk hatinya, yang sedang mengalami kemalangan dan mau bersedia datang kepada Tuhan Yesus, tersungkur di bawah kaki Tuhan Yesus. Justru Tuhan Yesus memperhatikan yang seperti ini. Saudaraku sekalian, kalau kita ingin mendapatkan kesulitan-kesulitan, kalau kita mendapatkan kesusahan, hendaklah kita mau seperti Yairus yang datang kepada Tuhan Yesus, seperti perempuan yang sakit pendarahan ini. Dia mau tersungkur di bawah kaki Yesus, yang artinya mau mengakui keberadaan Yesus itu sebagai Tuhan. Dan ini bukti bahwa memang Yesus itu bukan hanya sekedar manusia yang 100% karena dilahirkan melalui manusia, tetapi Tuhan juga adalah Allah sendiri yang mau memperhatikan kesulitan-kesulitan manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Saudaraku, ini luar biasa. Tuhan mau memperhatikan kesulitan-kesulitan kita, yang hidup kita kadang-kadang tidak jelas masalah kita, lalu masa depan yang tidak begitu baik, tapi Tuhan mau memperhatikan kesulitan-kesulitan itu. Coba saudaraku melihat di dalam ayat 40 ya, yang sampai ke bawah, katakan, "Tetapi mereka menertawakan dia." Ketika sampai di rumah itu, orang-orang yang berbondong-bondong itu melihat anak Yairus yang mati, justru Tuhan Yesus mengatakan anakmu sedang tidur, gitu ya. Sangat berbeda pandangannya. Bagi orang lain itu anak Yairus itu sudah mati dan betul-betul mati. Tapi bagi Tuhan justru bukan itu merupakan kematian, tapi itu justru hanya tidur di hadapan Tuhan. Dan itu maksudnya Tuhan itu Allah yang berkuasa, bisa bertindak, orang yang mati bisa dihidupkan.
bahkan orang yang hidup itu bisa dimatikan. Jadi saudaraku, Allah ini luar biasa. Ketika Tuhan Yesus datang ke Yairus dan mengatakan seperti itu, kenyataannya orang yang berbondong-bondong, orang yang begitu banyak itu, orang yang mengerumun dia itu justru apa? Bukan menyembah Yesus, justru menertawakan. Beda ya. Yairus itu tersungkur di bawah kakinya. Orang yang sakit pendarahan tersungkur di bawah kakinya. Justru orang banyak itu menertawakan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Saudaraku sekalian, kita lihat di dalam ayat 41. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talitakum," yang berarti, anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Seketika itu juga anak itu bangkit, berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Saudara perhatikan di sana. Jadi berbeda ya pandangannya. Tuhan mau memperhatikan anak-anak Tuhan yang mengalami kesulitan, yang mau datang kepadanya dengan hati yang tulus ikhlas, yang menyembahnya, yang tersungkur di bawah kakinya. Berbeda dengan orang yang banyak itu, yang menertawakannya, sehingga mereka tidak mendapatkan mujizat, dia tidak mendapatkan berkat. Justru kesulitan Yairus itu justru ditolong oleh Tuhan. Yang sakit itu, pendarahan itu disembuhkan, sedangkan anak Yairus itu dibangkitkan dari kematiannya. Ini luar biasa. Jadi saudara sekalian, jangan menyerah ketika kita mendapati kesulitan yang dialami dalam hidup kita ini. Baiklah kita tetap mengandalkan firman Tuhan dan kita bersyukur bahwa semuanya itu terjadi atas berkat Tuhan. Dan hari-hari ini saya juga mengalami kesulitan luar biasa. 1 minggu yang lalu mereka kena DBD, dan hari Minggu kemudian sembuh, dan hari Senin Selasa tidak terjadi apa-apa. Tapi mendadak hari Rabu itu siang Debbie mulai panas, dari panas, bilang, wah jangan-jangan tertular itu. Dan disitulah kami bawa juga akhirnya ke puskesmas, dan diketahui di situ badannya tetap tinggi. Itu lalu kemarin masuk lagi, dan ternyata memang DBD. Itu syukur sudah ketahuan. Banyak orang yang lengah dalam hal ini, karena COVID ya sama, panas, gula sama, lalu tipes juga sama. Ada panas, ada seperti itu yang membedakan ketika diambil darahnya. Itu yang bisa membedakan ketika darah itu diambil dan dicek, dia lab itu baru ketahuan ini bukan tipes, bukan COVID, ternyata DBD. Dan kami bersyukur Tuhan memberkati anak-anak kami bisa ketahuan penyakitnya, dan Tuhan menolong. Meskipun sebenarnya yang pertama itu istri saya sedang panas, tapi ternyata bisa bertahan, pindah ke Mekel, lalu saya juga seperti itu ya. Tapi tidak masalah. Seperti firman Tuhan ini, ketika kita punya masalah, kita harus tetap datang kepada Tuhan. Meskipun kita mengalami kesulitan, harus iman kita tetap bersujud di bawah kaki Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus itu akan menolong dan memberkati. Puji Tuhan, kiranya firman Tuhan ini menjadi penguat kita, menjadi semangat kita untuk terus melewati hari-hari kita, supaya nama Tuhan tetap ditinggikan dan dimuliakan. Mari kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah mendengarkan
firman-Mu, biarlah firman-Mu itu menetap dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh bersuka-cita tetap memuji dan memuliakan nama-Mu. Dengan keadaan apapun, kami tetap ingin dekat dengan Engkau, kami ingin memuliakan nama-Mu, supaya kesulitan-kesulitan yang kami hadapi itu bisa diselesaikan dengan baik. Dalam nama Tuhan